Saya antar dulu ya. Ya. Jadi pertama-tama dapat terima kasih atas kehadiran teman-teman seperjuangan ini ya. Yang hadir di sini adalah pegiat. November 3 tahun yang lalu kita di Pulau Samosir untuk lumbung gizi. Kita bisa nanti diwawancarai teman-teman kawan-kawan seperjuangan di sini. Bisa juga nanti semacam Ornasari ya, kita hadirkan beliau ini sebagai veteran dan kita selalu memanggilnya ayahanda. Jadi semua veteran itu panggil ayahanda. Kita anaknya, makanya lahirlah yang namanya Pemuda Pancamarga sebagai anaknya sebenarnya. Terus yang ini beliau ini Santiamer saksi segala-galanya ya. Jadi kalau bisa dikatakan beliau ini menceburkan saya ke dalam gerakan sadar gizi. Masih banyak persoalan di sumber daya manusia. Hal yang mendasar itu nanti akan kita sampaikan. Beliau ini Pak Johnson Manu, ini pegiat memperhati yang selalu memperhatikan setiap pos saya. Ada di sini Pak Sihota Berman ini ya, ini kelas kakap ini karena dia itu profesi. Bahwa gerakan sadar gizi ini sebenarnya tidak ujuk-ujuk begitu lahir. Begitu ayah saya meninggal dengan pesannya sekecil apapun berbuat yang terbaik dan sekecil apapun berbuat yang terbaik. Misalkan soal sadar lingkungan ya, sampah, jajan sehat, segala macam. Langsung gerakan sadar gizi. Tentu kita harus ada dasarnya ya. Tentu kita ini bernegara, berbangsa. Undang-Undang Dasar 45. Di situ ada amanat. Mensejahterakan dan mencerdaskan. Sejahtera dan cerdas. Gitu. Nah, itu. Jadi yang berikutnya adalah soal kebutuhan dasar di sini pendidikan, kesehatan. Inilah yang perlu terus nanti. Terus rohani itu condong kita karakter. Apa yang kita harus dorong gizi ini? Kita lihat ukurannya itu urutan 139 dari 91 dunia dengan yang di atas 85. Misalkan seperti Jepang, dia bilang besar dunia, bukan dunia. Kalau hamil udah begini, kalau jangan lagi. Kan itu saya baca beberapa literatur, baca buku, belajar dan sebagainya. Ya, kita cari apa lagi yang bentuk yang lain sifatnya non teknis. Ternyata itulah pendekatan psikosomatik tadi ya, mengajak si janin berbicara, belajar, nyanyi dan sebagainya. Y mendekati X, dikatakan jika Y mendekati si X, maka si X lari terus. Itulah sebenarnya yang kita katakan ini yang perlu terus racikan menunya dan sebagainya. SDM yang unggul kan? Kalau competitiveness, expectation. Ini udah putus sudah di setahun yang cara yang terbaik. Seperti ini misalkan, terakhir saya dari kampung itu, dari kampung perantau, bermacam-macam dibilang lah nanti akan mencetak pengemis segala macam. Untungnya teman-teman kita langsung jawab. Kalau dia misalnya peduli segala macam, tekan itu pemerintah. Dia mau seperti apa itu? Mahasiswa kemarin soal undang-undang apa itu? Usia apa itu yang mau diganti undang-undang itu? Tekan. Ya, saya yang ditekan. Saya nggak punya APBN. Kalau saya punya APBN, wah saya udah punya program kok. Kalau saya punya APBN, selesai barang itu. Wah, selesai barang itu. Yang makan tidur, yang mau disuntik. Nah, itu. Kalau saya punya APBN, pasti itu teralokasi dengan baik. Dan saya yakin betul, generasi cucu itu apa? Kita berkelas dunia. Dunia akan lutut di kaki kita. Dengan pendekatan saya ya. Tapi karena ini pendekatannya humanis yang berlebih pilihan hidup. Ini lama-lama saya merenung. Pak Soeharto, apakah saya turun ke dana baik? Ini saya dalam hati, apakah sekarung gula mampu memaniskan air laut Jawa? Itulah akhirnya saya. Tapi udahlah, nggak bisa memaniskan air laut Jawa. Paling tiga, saudara-saudara saya yang di kampung, yang bisa saya layani, yang mau dilayani. Itu aja akhirnya. Jadi sasaran kita ibu hamil, menyusui dan balita, pranikah dan nikah, usia sekolah. Nanti bisa kita Terus yang rekomendasi kita, ya, rekomendasinya agar setiap pemangku memberi perhatian khusus bagi generasi unggul dengan perbaikan gizi sejak dini. Bangun fisik, otak dan sebagainya itu manusia itu adalah kebutuhan protein. Jadi saya hitung-hitung, kalau dia setiap hari misalkan supaya dapat 62 gram ini berapa ini. Misalkan telur bebek itu kurang lebih 9 gram. Ya, kalau makan 3 mungkin ada gangguan yang lain kan.
Kalau itu 9, kita hitunglah nasi satu piring itu 4 gram. 12 gram tambah 9 tambah yang lain-lain tambah tahu tempe. Kita hitung loh itu, kita kalkulasi. Jadi kalau 15.000 itu 62 gram ini, karena beraneka ragam kan, bisa menjangkau tapi dikasihnya apa? Daging semua. Ya, yang 23 gram per kalau nggak ada vitaminnya, ikan asin sebenarnya. Tibuan, ikan asin itu, cuma ya, salah satu hambatan di kita. Jadi banyak sebenarnya persoalan mendasar. Pendekatan sejak dini itu ya oke lah. Saya yakinkan betul kawan-kawan kita, saya yang lain-lain atau saudara orang tua, generasi cucu minimal berkelas nasional. Karena apa? Karena faktor kecerdasan ini boleh katakan hampir 60% itu dari ibunya. Itu adalah dasar teorinya. Kenapa? Karena perempuan itu mengandung unsur kromosom XS. Kromosom XS inilah yang membawa kecerdasan itu. Jadi lebih dominan dari perempuan. Nah, ini waktu itu saya bertanya dari Kadir Posyandu, terus bagaimana nanti Pak kalau anak kita perempuan jelek, gak cantik, gak laku lah. Ya karena dia cerdas pasti laku, saya bilang. Karena dia tahu butuh perbaikan apa? Keturunan. Seperti teman saya dulu yang meninggal, Profesor Fisika, udah meninggal. Dia dulu cita-cita mau perempuan Yahudi. Tapi dapatnya Yahudi lokal gitu. Beliau itu belum sempat masuk ke ruang kerja Einstein, dia kan fisika murni. Yang mau diselesaikan di sini sempat masuk, beliau itulah orang ilmuwan, lalu percaya diri akan dirinya, dia tidak merawat, mengatur macam, akhirnya job lokasi juga itu sahabat yang paling baik. Dia satu bangku sekolah, satu kos, dan dia ke ITB. Jadi itulah yang bisa sekilas saya sampaikan, nanti bisa kita ditambahin teman-teman nanti itu kan. Jadi akhirnya saya dalam hati saya begini. Memang pertama kali saya turun ke kampus saya itu tanggal 3 November sebelum pelatihan. Apa dia bilang? Satu tokoh masyarakat. Mau bikin apa itu katanya? Bikin pelatihan pupuk cair dan sebagainya. Mau bikin tanaman organik segala macam. Dia bilang begini. Capek kau tulangan. Kenapa? Saya ketawa. Tapi dia tersinggung kali. Kenapa ketawa katanya? Justru itulah kita hadir di sini. Saya bilang. Itu saya ingat terus. Terus akhirnya saya agak kebetulan saya itu benar-benar pengikut Kristus ya. Kristen tadi malam kita bahas itu ya. Saya itu pengikut Kristus. Saya bilang, Yesus saja di tempat kelahirannya ditolak. Apalah saya ini. Jadi kalau mereka misalkan menolak dan belakang ini banyak mencibir, bahkan anak perantau mencibir dan sebagainya, enggak hadir di sini salah satu siapa namanya itu Alfred Samosir, karena memang tadi karena ada ketemu dengan mantan-mantan dubes itu, dia akan cerita sebenarnya kota VV itu di Swiss. Dulu guru kita kalau nggak salah dia bikin itu lahirnya Nestle. 6 sapi perah bisa untuk memenuhi gizi dari kota itu sendiri, dan sekarang kita tahu sendiri Nestle bagaimana raksasanya kan dari unsur bisnis ya. Jadi beliau itu selalu mensupport saya, beri motivasi supaya di grup kita Parunarunggu. Akhirnya saya karena satu kata-kata bijak, kalimat bijak begini. Selagi kamu yakin apa yang kamu kerjakan itu baik dan benar, apapun kata orang, mau memfitnah, hina, bully, mencaci maki, sabarlah. Sampai suatu saat mereka itu akan bertepuk tangan. Itulah kata-kata bijak yang selalu saya dan tim saya di lapangan. Memang ada yang mengatakan ya kita nggak dapat apa-apa nih. Relawan melulu nih katanya. Karena apalagi menjelang pemilu kemarin kan saweran banyak itu. Mau pilkada saweran. Jadi banyak yang nggak mau jadi relawan. Untung ada satu orang warga kawan kita, si Hotang. Dia kan sering isi bensin ke Pangururan sambil ambil telur di sana. Sebenarnya ada orang kita yang dekat sebenarnya. Tapi sekali saya dikecewakan, no way. Berarti tidak nasi. Padahal dia punya telur, kawan kita sendiri, ya kan? Sambil dia ke Wanarunggu bisa sambil bawa telur. Akhirnya kita suruhlah kawan kita si Hotang, walaupun itu kadang-kadang disepelekan karena gayanya urakan, tapi dia bisnis ya hidup kok, dia merajai bengkel di sana sama bensin segala macam kan. Tapi ya begitulah orang selalu melihat ke belakang, bahwa orang ini dulu begini-begini. Gimana? Nah, selalu begitu. Itulah salah satu kelemahan kita. Tapi bagi saya, kalau ada orang seperti itu, langsung saya wah ini kelasnya sentimen rendah ini. Kalau bisa dikatakan orang bodoh ini. Ya. Karena selalu saya katakan, memang benang merah kita itu perbaiki kecerdasan, cerdas, termasuk di Galarua. Apa solusi? Cerdas kan? Itu amanat pembukaan 255 kok. Nah, dari situ baru terakhir kita tadi malam masalah moral. Nah, apakah beragama bertuhan? Apakah Tuhan beragama? Saya pastikan sama beliau.
Belum tentu saya bilang. Oh beragama itu akan bertuhan. Tapi kalau bertuhan udah pasti beragama saya bilang sama beliau. Dan beliau langsung closing itu ya. Dan memang kedua kita sering. Beliau juga nanti bisa ikut nanti saya kirim itunya apa jaringan itu. Bebas di situ. Apa namanya tuh wacana segala macam. Bisa narasumber dadakan di situ. Kayak saya dituduh gitu. Masalah judi ya hubungannya dengan moral. Jadi itulah yang saya sampaikan tadi. Jadi kurang lebihnya itu mohon maaf. Ya, saya yakin teman-teman yang hadir di sini benar-benar tulus ikhlas ya, baik dari awal sampai detik ini, dan harapan saya mudah-mudahan bisa berlanjut. Memang saya awal itu memang ya 3 tahun ini saya akan tuliskan itu catatan itu membangun mimpi. Tinggal edit sebenarnya. Apa mimpi saya yang seutuhnya. Jadi kalau beliau ini bikin gelar saya K3P. Kadiman Kale Kelor Pakpahan K3P. Kalau di guru kami apa guru kita namanya? Bangso Batak si dunia. Ya. Di situ dibikin sang pemimpi. Jadi selalu sang pemimpi bagaimana dari Batak Center sang pemimpi segala macam lah gitu kan. Oke lah. Tapi ya sebelumnya jauh-jauh hari itu dia dibilang apa? Gila. Nah itu udah saya tinggalkan lah. Gak ada lagi berani ngomong saya itu orang gila. Karena dia kan gak masuk ke sumber waras kan. Kalau Billy bilang waktu itu kita bibar dia bilang kalau Pak Pahan gak ada gilanya mana bisa begini nih. Siapa yang mau gila? Pasti nanti ya kalau ikutin Pak Pahan pasti bilang orang gila kan tadi. Siapa yang mau gila kan tadi? Kalau Pak Pahan kalau gak ada gilanya mana mau kerjakan begitu karena beliau ini kan. Ya, semua itu udahlah kita ambil hikmahnya. Jadi itulah yang bisa saya sampaikan sebagai pengantar. Silakan dari media kita untuk menanyakan lebih jauh. Pak Pahan, mungkin testimoni aja 1 sampai 5 menit. Pertama nanti Amang Purba, lalu kemudian ke Amang Sialoho, Ketua Galar 2, lalu ke Amang Simanula, lalu ke Amang Sidorus, lalu ke Bang Sirota, lalu ke Ketua LBH Gracia. Ya. Okay. Saya veteran. Veteran ini dulunya itu adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 67 yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2012. Veteran itu terbagi 4 macam. 1 veteran pejuang. Veteran pejuang adalah negara merdeka sampai tahun 49. Itu dinamakan veteran pejuang. Kemudian dalam operasi Trikora, Dwikora, Seroja, Timur Timur dimasukkan itu veteran pembela kemerdekaan RI. Termasuk saya adalah veteran pembela kemerdekaan RI. Dalam 75 saya berjuang di Timur Timur. Kemudian ya status saya di veteran, saya adalah Ketua Dewan Pertimbangan LPRI Jakarta Utara. DPD DKI Jakarta sampai markas besar LPRI, saya sosialisator JES 45. Jiwa semangat juang 45. Saya sosialisatornya resmi dari LPRI. Dalam undang-undang veteran ini, di situ ada kalau veteran Republik Indonesia itu resmi dari negara dan anggarannya itu juga dibuat dari APBN. Kemudian pengangkatan Ketua Umum LPRI hampir sama dengan pengangkatan Panglima dan Menteri. Hanya perbedaannya Panglima dan Menteri adalah otoritas prerogatif daripada Presiden. Kalau LPRI harus berdasarkan Munas atau konferensi, terpilih ketua baru diajukan ke Presiden, kemudian Presiden mengeluarkan Kepres. Jadi itu status daripada LPRI. Nah, dengan apa yang saya bilang tadi, saya adalah sosialisator jiwa semangat nilai juang 45, memberikan sejarah motivasi kepada generasi muda. Negara ini berdiri bukanlah hadiah dari negara luar, adalah bekas perjuangan. Dan kalau kita lihat ke review tahun 45 itu, ya mungkin masih lebih banyak buta huruf, ya. Mayoritas petani-petani juga, ya petani-petani manual. Bahkan mungkin banyak tanaman-tanaman di sekitar itu sangat penting bergizi dan untuk obat, tapi masyarakat itu nggak tahu karena memang kurang pendidikan. Disinilah saya ucapkan terima kasih
dalam bahasa kami di LPRI Ananda ya. Untuk Anandaku Pak Pahang adalah PPM, Pemuda Pancamarga. Pemuda Pancamarga ini menginduk kepada LPRI ya. Jadi panggilan saya walaupun mungkin lebih tua dari saya atau gimana, tetap saya panggil Ananda. Ananda ya. Terima kasih Ananda. Kalau saya lihat tadi perjuangan itu tanpa pamrih mengeluarkan suatu cadar gizi. Cadar ini termasuk memang seorang anak veteran dan sudah mempunyai pendidikan. Saya tahu beliau adalah tamatan IPB. Erat hubungannya dalam itu. Terima kasih. Bahkan ayah bapak kita yang sudah dipanggil Tuhan bahagia itu di surga melihat anaknya melaksanakan pesannya. Ya, pesannya. Cuman kalau misalkan saya sekarang bentuk gerakan sadar gizi ini berbentuk badan hukumnya apa? Masih bentuk komunitas. Nah, komunitas. Dan kalau komunitas itu kurang apa ya? Kurang bergigi ya. Jadi hendaknya dibikin ini badan hukum, apakah itu berbentuk LSM atau organisasi apa? Karena apa? Di dalam undang-undang ormas ya ada sesuatu kegiatan organisasi atau LSM berbuat sesuatu untuk pembangunan negara, itu ada anggaran loh Pak. Ada anggaran dari negara itu. Ya. Misalkan diadakan di Jakarta Utara, temui Kesbang. Ya. Karena saya mengadakan sesuatu rapat-rapat di veteran, saya ajukan situ keluar dananya kok. Dananya itu cuman mereka hanya menanggung 60 orang dengan paket per orang itu 60.000. Hanya itu yang mereka tanggung. Itu perlu. Jadi perlu badan hukum ini. Dan termasuk ini juga sejalan dengan program pemerintah sekarang. Prabowo. Tapi kalau ini di luar ini, sekarang Prabowo membentuk sesuatu badan gizi nasional. Kemudian memberikan lagi gerakan solidaritas nasional. Ini juga diresmikan. Kalau itu nanti seperti sebagai komunitas tidak masuk. Jadi sementara sana saya diangkat jadi bagus dan bisa jadi sosialisasi nasional. Kalau hanya komunitas bukan hanya pilihan Toba. Jawab aja nanti itu ya, garasi ya. Jadi ini perlu dan saya yakin pasti didukung pemerintah dan Menteri Pangan Prabowo sekarang ini adalah tempatan IPB. Ya, tempatan IPB. Sekarang pejabat Gubernur Kalimantan Utara itu tempatan IPB. Makanya ada Pariwan Kuburna Babat tempatan IPB juga dibawa ke Kalimantan Utara untuk praktek makan bergizi anak sekolah itu. Jadi kalau saran saya, apalagi bapak-bapak di sini udah kelas nasional, internasional, apa salahnya naikkan agar banyak yang mendengar gitu loh, banyak yang menilai. Setelah dinilai itu baik, pasti didukung. Jadi besar. Itu kalau saran saya sebagai veteran ya. Ya kalau nanti saya berbicara tentang perjuangan veteran, saya rasa bukan tempatnya di sini. Ya. Walaupun saya sosialisator, nilai-nilai juang 45 saya tetap selesaikan rata-rata ke tingkat SD sampai perguruan tinggi. Di awal ajaran baru kami memberikan penyampaian sana sejarah bangsa Indonesia. Tapi saya rasa enggak di sini. Kalau nanti ada waktu kayak gitu mau apa, saya juga siap. Ya, saya juga siap. Dan saya resmi sosialisator JSN 45 bersertifikat karena saya melalui pelatihan. Ya, saya rasa itu dulu dari saya, pengantar dari saya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih Ananda, Kariman Bapahan. Kau sudah melaksanakan misi dari veteran pejuang kemerdekaan Republik Indonesia. Dan juga bapak-bapak yang sudah mendukung juga saya ucapkan banyak terima kasih. Terima kasih. Baik, terima kasih. Salam, selamat pagi. Horas di Tasaluhuna. Horas Bapak. Terutama di pariban saya, Pahan. Perpariban dohana lana sama buru peperannya pernah. Jadi Ido. Saya dengan kami berkenalan di satu organisasi namanya Lukus Adat Budaya Batak. LBB. Jadi ketika itu suatu waktu kita pergi ke tempatnya siapa? Mindo. Pertanyaannya itu yang di
Cariu ya. Ya, Cariu. Nah, saya belum kenal dekat dengan beliau. Cuma saya perhatikan dari sekian orang itu agak lain langkahnya, yang dilihat juga lain. Dalam hati saya juga lahir di raya saya. Wah, ini yang satu ini lain ini. Jadi saya bisiklah sama dia. Gabunglah dengan LABB, saya bilang. Ah, jadi apa LABB? Kesra. Apa itu Kesra katanya? Tole, Mak, biar maju LABB ini. Ya. Maksud saya itu fokusnya adalah kepada sumber daya manusia Bangsa Batak gitu loh. Karena Bangsa Batak ini adalah suku terbanyak nomor 3 di Indonesia. Kalau ditampil misalnya dengan cerdas kan luar biasa. Saya pikir beliau itu bisa. Jadi kalau dikatakan menceburkan, yaitu bahasa pertemanan itu. Iya. Nah, yang kedua adalah saya sangat mendukung program beliau ini karena itu adalah kunci kemajuan suatu bangsa. Dan saya salutnya Pak, bukan karena uang. Ada kepedulian, bukannya supaya namanya dikenang, enggak. Ada kepedulian, ada kecintaan yang langka dimiliki oleh Indonesia sekarang ini. Holland memikir hotu dirina, Anggol, apa di Bano Ninda Rebuti. Dengan berbagai omongan, bully, negatif, bagi dia itu adalah vitamin. Nah, jadi harapan ke depan Pariban tetap maju. Kami dari Galarua ini adalah organisasi jaga Pancasila Jamrut Hatulistiwa. Iya. Pembinanya itu adalah Bapak Soleman Ponto, mantan Kabais. Nah, kenapa Pancasila ini dijaga? Karena udah miring. Nah, kan udah miring. Banyak yang... Jadi saya nggak perlu lagi cerita soal Pancasila kemarin, dan sering kami bicara itu. Nah, kuncinya mensejahterakan dan mencerdaskan. Sekarang ini banyak pemiskinan dan pembodohan, penyesatan. Kalau saya itu saya nggak peduli saya, nah, gitu. Karena sesuai dengan peraturan perundang-undangan, bukannya karena saya benci, enggak. Loh, peraturan perundang-undangan ngomong gini, kok Anda ini begini? Ya. Termasuk misalnya Profesor Yusril Iza-Mahendra. Ya. Dia bilang ini bukan negara berdasarkan Pancasila. Loh, Anda menteri hukum loh kok bicara itu contohnya di Galarua. Artinya apa? Jangan bodoh gitu loh. Cerdaskan. Nah, kalau ini ini dari apa namanya tadi yang dikatakan sejahtera itu kita mendukung. Galarua juga begitu Pariban. Kita ada mengembangkan bebek TikTok sama ayam kampung Gao. Jadi nanti ini kita bisa berkoordinasi. Pokoknya kalau kami dari Galarua mendukung total Pariban ini, maju terus, membuat kita mirip. Kan ide-idenya di sana aja, kok nggak perlu uang banyak, nggak perlu. Usir kali dari sama usir katanya. Kita mendengar itu, ini berpikir orang gimana ya? Bawa capek bibit kali sana, capek dia bawa bibit telur, dia bikin contoh segala macam, telur segala macam. Aduh, miris kita. Tapi sudahlah Pariban, panjang umurnya Pariban, saya yakin nanti benih yang dibikin Pariban ini akan nanti berkembang. Seiring dengan kondisi sekarang negara ini adalah Prabowo memberi makan gizi gratis. Walaupun saya takutnya apa? Satu, nanti jangan ini harus sertifikasi halal lagi kan? Ini masalah. Nah, yang kedua, bahan makannya itu organik semua. Habislah barangnya, anorganik. Habislah barang itu. Itu yang dia bilang tadi nggak efektif. Lagi Australia sudah bilang kami mendukung 100%. Apapun yang dibutuhkan Prabowo untuk makan gratis ini gizi ini, Australia siap mensuplai katanya. Habislah barang nanti uang kita lari ke sana. Padahal Pariban ini coba dibikin di Samosir. Saya sih berharap ya pemerintah ini Pariban saya direkrut lah ini di badan gizi nasional. Rekrut dia di situ lah. Kasih kewenangan atau apa, coba tangani Samosir sebagai role model misalnya. Jadi barang itu nggak perlu banyak ngomong. Coba dia kasih secangkir kopi sama rokok. Cukup. Nah, ya luar biasa. Jadi saya lah Pariban, aku mendukung dan selalu ada Pariban gitu. Amang udah itu semuanya di sini. Mari kita dukung, bukan hanya omongan. Kamu lo dong kayak kupang nggak, buat mana jiwa tahu dia jiwa ya. Gitu maju terus Bangsa Batak mulo dangolo Bangsa Batak Bangsa nasi nyapa boleh lah ya kan gitu. Kau nggak mau menerima berkat ya saya kesini sama dengan Tuhan Yesus. Jangan disalahkan ya. Ini jiwa veteran itu membangun jiwa
membela negara Republik Indonesia. Emang ya, Galarua juga begitu. Sipur di depan demi Pancasila. Kita bukan cari salib, pikul salib. Tidak takut mati, tapi tidak cari mati. Ya. Mari kita pergunakan waktu ini membantu sesama. Waktu kita singkat, kita tidak tahu kapan kita balik barangnya itu. Iya. Jadi mau kita nggak tahu lah. Ya, sehatlah paribanku, berjuang terus, kita bahu membahu. Mau lihat ya? Selamat dan sukses gerak dari gizi yang Anda impikan itu. Telurlah itu seperti telur-telur yang Anda berikan kepada para hamil itu, telur kepada kawan-kawan. Ada persoalan kita, Batak. Malas. Adapun sayur, orang Batak di kampung suka sayur. Itu persoalan kita. Maka jiwa yang Kadiman sudah lemparkan, sudah lakukan 3 ini, Tuhan dan bekerja dengan teman. Jadi biarlah mimpimu itu menggaung di seluruh Republik ini, dimulai ubah. Kami hanya saya sebagai pensiunan yang sudah tua, pertama-tama bantuan saya kepada Abang Kadiman, kawan adalah 2. Itu statement saya. Saya tidak bisa banyak bicara di sini selain daripada menyatakan selamat dan sukses, Tuhan berkati, dan doa saya biarlah Tuhan yang menjadikannya. Mau lihat ya? Terima kasih. K3P itu kaya maksudnya. Supaya Kadiman itu sayur di Indonesia mirip sayur kali ini cuma satu lagi kangkung. Begitu juga dengan kelor. Itu ditanam tumbuh, dan kelor pun bisa untuk ternak. Dan kalau ternak makan kelor, tumbuhannya luar biasa. Dan itu tadi dikaitkan jadi hulu kan telur ayam, daging ayam yang makan kelor atau pilihan lubu. Karena sayur ini ketika dikenalkan, karena kan saya coba di rumah, nggak usah aneh, bahwa orang Batak memang tidak pemakan sayur seperti tadi kata Amang itu, karena memang dari awalnya bersawah, bukan berkebun. Jadi dia rasa sudah kenyang aja kalau makan nasi. Dan kemudian dulu beternak ayam. Jadi kedepannya dikombinasi lah itu. Ya, karena untuk buat ayam dewasa di sana, kalau itu yang dulu, itu bisa. Jadi apa yang Amang Kadiman lakukan ini menurut saya sangat realistis. Karena apa? Saya kan pendiri dan ketua umum masih Perkumpulan Komunitas Magoters Indonesia. Bersih berarti sehat. Gizi, lingkungan terpenuhi. Bahwa orang Batak besar-besar baru hebat. Ya memang ini kodratnya. Tapi lupa dulu. Nenek moyang kita tidak begitu. Nenek moyang kita berangkat dari kecil sedikit demi sedikit. Dan mungkin ke depan dari program desa dikaitkan dengan program ketahanan pangan buat pemerintah. Supaya makanan-makanan sehat itu produknya lokal. Jadi anggarannya bisa disuplai kepada penerima manfaat nanti. Kalau kita lokal. Kalau kita bicara nasional, mungkin ya di Jakarta susah. Tapi ingat di NTT kan berlimpah. Nggak dibayar itu. Ditangkapin aja. Tapi kan karena Indomie. Karena rasa. Di Toba juga banyak. Ya ini tadi subur-subur. Kemudian dengan kapasitas Danau Toba untuk ikan juga luar biasa. Dan ayam juga sudah terbiasa. Jadi 15.000 itu banyak kan? Ya seperti saya bilang, memang perlu orang gila.
Ingat, Tuhan Yesus saja punya Yudas Iskariot kan? Apalagi kita ya. Dan itu dinikmatin. Jadi tetap sama, saya tetap dukung. Dan mau lihat ya untuk Amang dari veteran dan yang lain-lain ya. Saya hari ini agak dikejutkan ya. Karena memang kebetulan abang ini tadi Pak dari dulu sudah kenal pergerakannya juga yang bersama. Ini adalah LSM Indonesia. Kami dirikan pada tahun 2008. Beliau ini saat ini menjadi posisi sebagai ketua ketiga. Ya. Dan kebetulan juga saya sampai salam dari kawan pendiri John Pak Pahan juga bisa hadir. Beliau cukup menjunjung pemberian advokasi hukum kepada masyarakat tidak mampu. Nah, abang ini khusus dia mengambil leg spesialis tentang gizi peduli di Bonaparte. Kita dukung itu. Nah, saya agak sedikit tadi ada pertanyaan dari Abang Purba, apakah ini gizi ini karena sudah 3 tahun tuh hukum atau bagaimana? Nah, memang waktu itu saya sarankan agar gerakan yang dibuka abang ini di Samosir, kita bawa aja di bawah payung LSM Gerakan Cinta Indonesia, karena gerakan ini kan kebetulan LSM kita. Kalau program abang ini kita rule di Pulau Samosir untuk yang lain kabupaten ternyata dari pejuang, wah ini bagus juga nih karena kebetulan. Nah di sini juga saya bawa juga ketua tim hukum Gerakan Cinta Indonesia yaitu LBH Asia, ini Bapak Santoso. Nah, dulu mantan sempat juga di LBH Jakarta. Artinya kebiasaan. Nah kalau ini kita tidak hadir, ini bisa kebablasan. Artinya karena kita bangsa Batak adalah diikat oleh adat dan budaya leluhur, dan ini yang menjadi kekayaan orang Batak itu sampai dunia. Nah, hari ini juga kita diterpa sudah orang Batak berpesta itu teater berjalan tapi tidak tetapi nah hari ini kita sangat disakitkan loh. Ini khususnya ini supaya masyarakat Kabupaten Samosir atau kabupaten-kabupaten lain artinya berpikir ada nggak sih kita tokoh yang bisa menghentikan TTR ini dalam pemilihan demokrasi? Karena ini menurut saya sangat rusak. Nah, bagaimana kalau gizi kita perbaiki tetapi budayanya makin rusak? Ini agak sulit. Jadi kita hadir dari Gracia mensupport Abang Kadiman yang sudah 3 tahun berjuang. Saya pernah ikut juga, memang lelah. Hujan-hujan pun diterabas untuk memberikan gizi kepada ibu anak balita, perjuangan yang itu. Tapi percayalah Bang, kita akan mendukung, dan pesan juga dari pendiri sekaligus sekretaris Gerakan Cinta Indonesia siap mendukung apa sepanjang itu tujuannya untuk bangsa. Nah, tetap semangat ke depan ya, kita perbaiki seperti tadi Abang Purba ini menyebut apakah timnya berbeda. Karena kita dengan negara-negara hukum ya. Jadi untuk itu juga untuk nanti menangkis tuduhan-tuduhan miring. Itu sementara dari saya. Semoga perjuangan kita ini ke depan. Dalam hal ini mau menyampaikan singkat saja. Karena tadi semua yang bagus-bagus sudah disampaikan. Jadi udah tinggal sedikit. Ya, jadi saya sisi hukumnya aja ya. Dan sisi kalau hukumnya ini komunitas sudah 3 tahun bisa berjalan tanpa gangguan.
setelah kata tanda kutip ya tidak sampai dikoyok, dibakar atau hangus ya. Tentu saya sampaikan terima kasih banyak atas support dan testimoni dukungan yang luar biasa tadi. Kebetulan ada dua kawan saya yang juga orang yang berkiprah di masyarakat sudah duluan karena ini urusan penting. Jadi seperti yang saya katakan tadi, akan menambah kekuatan batin kita, rasa percaya diri, ya. Karena kalau kita selalu misalkan lutut atas, saya rasa tidak nyampe setahun ini sudah. Saya sudah order telur bebek akan dibagikan nanti beberapa posyandu di. Sebenarnya mau saya bagi semua posyandu minimal yang selain selama ini lebih 250 posyandu sebenarnya. Tapi karena anggarannya tidak mencukupi, udah saya kasih aja prioritas. Yang saya tanya berapa stuntingnya di sini? Ya, saya kasih prioritas. Jadi dalam ulang tahun Gerakan Sadar Gizi yang ketiga ini sebenarnya ingin berbuat lebih besar, kolosal, dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan di sini itu bisa bergema kemana melalui yang lain-lain. Nanti ini kan bisa di-share. Selalu setia Suara Tapianuli mendampingi kita Gerakan Sadar Gizi, selalu mendampingi kita. Jadi memang kita kalau dilihat dari segi badan hukum sebenarnya kita tidak polos-polos amat gitu loh. Ya. Karena kita itu punya LSM berbadan hukum namanya Gracia. Cuma saya elaborasi Gracia ini supaya ada suatu jadi kita sebenarnya nggak polos-polos amat gitu loh, ya. Jadi saya ini ketua umum Gracia, otomatis kan apapun perbuatan saya pasti dipantau oleh pengurus Gracia kan. Dan kebetulan selama ini ya mereka itu ya udah biarkan aja gitu. Kita tunggu aja nanti cerita Pak Ketua itu aja orang ini. Karena dia positif. Dia waktu itu pasti sama saya ajak. Bagaimana perjuangan itu hujan-hujanan ya, hujan-hujanan harus jemput bi dan sebagainya gitu. Kita melayani. Dan hati ini saya lihat orang ini gitu, melihat saya gitu. Orang ini kayaknya apa? Memelas sedih gitu. Kok ini abangku ini kok kerjaan yang begini. Dia begitu. Saya melihat saya sebenarnya kok begini. Ya tapi udahlah. Jadi semua yang kita mudahan dengan bentuknya orang ini gizi bisa kita kawal bersama. Karena salah satu kelemahan di negerinya apa? Pengawas. Dari pemerintah ada pengawas, ada parlemen jalan untuk itu selalu kendala bagi kita. Kami ucapkan selamat ulang tahun dan bahagia. Selamat ulang tahun Gerakan Sadar Gizi. Yang umurmu sampai minggu. Sampai minggu.